Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Anissa Rizky dan saya sendiri, Riko Setiawan, akan membawakan tokoh filsuf yang bernama Al-Suhrawardi. Pengertian filsafat Isyraqiyah atau iluminasi. Terminologi Isyraqi ini memiliki banyak arti, diantaranya terbit dan bersinar, berseri-seri, terang karena disinari, dan menerangi. Kata iluminasi dalam bahasa Inggris ini merupakan kata yang dijadikan padanan kata isyraq yang juga memiliki arti cahaya atau penerangan. Sedangkan dalam bahasa filsafat, iluminasionisme berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional untuk mencapai tindakan dan harmoni. Selanjutnya, sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Isyraqi Suhrawardi terdiri atas 5 aliran. Yang pertama, pemikiran sufisme, khususnya dari karya Al-Hallaj Al-Ghazali. Nah, salah satu karya Al-Ghazali ini menjelaskan tentang adanya hubungan antara nur atau cahaya dengan iman yang mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Suhrawardi. Pemikiran yang kedua, yakni pemikiran peripatetik Islam, khususnya di dalam filsafat Ibnu Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagaimana, tetapi ia memandangnya sebagai azas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan Isyraqi. Yang ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam, seperti aliran Pitagoras, Platonisme, dan Hermenisme yang tumbuh di Alexandria, kemudian disebarkan di timur oleh kaum Syabiyah Haran, yang memandang kumpulan aliran Hamis Kitab sebagai kitab samawi mereka. Yang keempat, pemikiran-pemikiran hikmah. Suhrawardi ini mencoba untuk membangkitkan keyakinan-keyakinan secara baru dan memandang para pemikiran Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah bersandar pada ajaran Zoroaster. Dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan khususnya dalam ilmu malaikat ini kemudian ditambah dengan istilah-istilah sendiri. Namun, Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya bukan penganut dualisme dan tidak mendunuh mazhab Zahiriyah sebagai pengikut Zoroaster. Ia mengklaim dirinya sebagai anggota jamaah hukama Iran yang memiliki keyakinan-keyakinan kebatinan yang berdasarkan prinsip kesatuan, ketuhanan, dan pemilik sunnah yang tersembunyi di masyarakat. Kemudian ada metafisika iluminasi. Dalam kajian filsafatnya, Suhrawardi banyak menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan para filosof pada umumnya. Yang mana membedakannya ini, ia menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk pengertian yang tidak biasa dipahami oleh orang banyak, seperti timur, masyrik, dan barat atau maghrib. Istilah demikian tidak saja berhubungan dengan letak geografis, melainkan juga berdasarkan pada pengamatan horizontal yang memanjang dari timur ke barat. Makna timur ini diartikan sebagai dunia cahaya atau dunia malaikat yang bebas dari kegelapan dan materi. Sedangkan barat adalah dunia kegelapan atau materi. Barat tengah adalah langit yang menampakkan pembauran antara cahaya dengan sedikit kegelapan. Nah, selanjutnya ada 3 pemikiran utama dari Suhrawardi. Yang pertama, cahaya. Di sini cahaya dibagi 2. Pertama, cahaya dalam realitas dirinya dan untuk dirinya. Cahaya ini merupakan bentuk asli, paling murni dan tidak tercampur unsur kegelapan sedikitpun. Cahaya ini yang paling mandiri. Kedua,
cahaya dalam dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lain. Cahaya ini bersifat aksidental dan terkandung di dalam sesuatu yang lain. Cahaya tercampur dengan unsur kegelapan. Selanjutnya ada kegelapan. Kegelapan pun sama, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegelapan murni, disebut sebagai substansi kabur al-jawhar al-ghazik. Kedua, kegelapan yang terdapat di dalam sesuatu yang lain yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya, ada barzak atau ismus, yaitu pembatas, penyekat antara cahaya yang ada di atasnya dan cahaya yang ada di bawahnya, dan sebagai perantara atau penghubung antara yang nyata dengan yang gaib. Materi selanjutnya mengenai self-awareness atau kesadaran diri. Pemikiran Surawardi tentang kesadaran diri ini berkaitan konsepnya tentang pengetahuan. Dan menurut Surawardi, agar dapat diketahui sesuatu harus terlihat seperti apa adanya atau kaum huwa, sehingga pengetahuan yang diperoleh ini memungkinkannya tidak bisa untuk didefinisi. Misalnya warna hitam. Warna hitam ini hanya bisa diketahui atau dilihat jika terlihat seperti apa adanya, dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh orang yang tidak melihat sebagaimana adanya. Dalam hal ini, Surawardi menuntut bahwa subjek yang mengetahui harus berada dan memahami objek yang dilihat secara langsung tanpa penghalang apapun. Jenis hubungan iluminasi ini merupakan ciri utama pandangan Surawardi yang mengenai dasar pengetahuan, dan konsep ini memberikan perubahan antara apa yang disebut pendekatan mental terhadap pengetahuan dan pendekatan visi langsung terhadap objek, yang menegaskan kevalitan sebuah pengetahuan terjadinya objek-objek yang dirasakan. Metode pencapaian pengetahuan. Yang pertama yaitu tahap penerimaan, di mana cahaya Tuhan memasuki diri manusia. Tahap penerimaan di mana cahaya Tuhan memasuki diri manusia. Cahaya ini mengambil bentuk sebagai serangkaian cahaya yang menyingkap, di mana dengan lewat cahaya penyingkap tersebut, pengetahuan yang berperan sebagai pengetahuan yang sebenarnya dapat diperoleh. Yang kedua yaitu tahap pembangunan pengetahuan yang valid dengan analisis diskurtif. Di sini pengalaman diuji dan dibuktikan dengan sistem berpikir yang digariskan dalam posterior analistik Aristoteles. Dengan demikian, sehingga dari situ bisa dibentuk suatu sistem di mana pengalaman tersebut dapat dilakukan dan diuji validitasnya. Meskipun pengalaman sudah berakhir, hal yang sama juga diterapkan pada data-data yang didapat dari penangkapan indrawi jika berkaitan dengan pengetahuan iluminatif. Terus yang ketiga yaitu pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya. Namun, bagi pengikut jalan iluminasi, ia harus melalui dua tahap. Yang pertama, lewat pengalaman langsung sebelum mendiskusikan dan menjelaskan fenomena yang diselidiki dan digambarkan. Dengan demikian, perolehan pengetahuan dalam Isyraqi tidak hanya mengandalkan kekuatan intuitif, melainkan juga kekuatan rasio. Ia menggabungkan keduanya, metode intuitif dan diskurtif, di mana cara intuitif digunakan untuk meraih segala sesuatu yang dapat dicapai oleh kekuatan rasio, sehingga hasilnya merupakan pengetahuan yang tertinggi dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu pengertian keakuan. Dalam pemahaman tentang hierarki wujud, semakin dekat pada sumber cahaya, maka akan lebih banyak
mendapat cahaya tersebut. Semakin jauh dari sumber cahaya, maka akan lebih sedikit intensitas cahaya yang didapatnya, yakni wujud yang lebih dekat kepada Tuhan sebagai sumber cahaya akan lebih banyak menerima pancaran cahaya darinya, sementara wujud yang jauh darinya semakin lemah intensitas cahayanya, dan dengan demikian makin rendah tingkatnya dalam hierarki keberadaan. Surawardi berpendapat bahwa pengetahuan diri identik dengan realitas diri dengan cahaya murni. Karena itu, realitas diri berlaku sebagai contoh utama pengetahuan dengan kehadiran yang merupakan cahaya murni, dan tak ada sesuatu apapun yang lebih nyata yang dapat dibayangkan daripadanya. Pembuktian tentang kesadaran diri terjadi menjadi dua. Yang pertama, dengan mengetahui sesuatu selain dari dirinya, seperti ketika orang mengungkapkan pengetahuannya dengan pernyataan, "Aku mengetahui objek X, Y, dan Z" melalui penisbatan kepada diri saya, berarti saya telah sadar akan diri saya. Jika tidak demikian, penisbatan suatu pengetahuan kepada diri saya menjadi tidak ada artinya. Yang kedua, yaitu dengan mengetahui diri secara langsung. Ketika orang merenungi dirinya sendiri dan menampilkan pengetahuan tentang dirinya dalam pernyataan, "Aku mengenal diriku." Seseorang bisa mengobjektifikan diri sendiri ketika merenunginya dengan mengatakan, "Dia adalah aku yang mengetahui diriku." Akan tetapi, yang dimaksud objektifikasi adalah bahwa orang bisa memperlakukan dirinya secara fiktif sebagai dia dan mengajukan penilaian tentang unifikasi terhadap dirinya sendiri. Absurditas lahir dari sifat epistemik. Masalah tersebut yang bisa dipahami secara jelas dari kata-kata Surawardi, itu kesadaran akan realitas keakuan, karenanya akan persis seperti kesadaran akan apa yang bukan keakuan, yaitu kediaan. Dengan mengatakan "saya adalah dia", kita akan mengenal diri kita sendiri dengan jelas, karena dengan menggunakan kata dia, kita dapat memahami menjadi objek yang perlu dipahami, sehingga kita mendapat kesadaran diri sendiri dengan kehadiran. Dalam memposisikan kita sebagai objek yang akan difahami, hendaklah kita menjadikan kita sebagai orang ketiga, yaitu dia. Kalau sebagai dia, kita akan mudah meneliti dan melihat kekurangan yang ada dalam kita, sehingga kita akan mengenal akan diri kita sendiri. Semakin kita kenal dengan diri kita, maka kita akan dapat mengenal Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan cahaya yang berasal dari sumber utamanya, yaitu Allah, yang menjadi Nurul Anwar. Sedangkan istilah yang digunakan Al-Ghazali ialah Nur Fauqa Nur dalam kitabnya Mishkat Al-Anwar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.